Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang, Tangerang Selatan. Dan tadi keputus nih, ada pertanyaan dari seorang jamaah di sini yang bangun malam, gelap, suaminya nggak bangun, takut ada yang ngikutin. Nah, siapa yang ngikutin Bu ya? Nah itu dia. Bunda, pertanyaannya ini gangguan atau apa sebenarnya? Silakan Bunda. Baik, Ibu yang bertanya dan pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, bisa jadi pertanyaan ini mewakili kita semua. Jangankan sholat tahajud, sholat malam yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Ibu Nawir adalah ibadah tambahan. Namanya tambahan, godaannya juga ada tambah. Apalagi tahajud ini dikerjakan di sepertiga malam. Makanya sepertiga malam itu beda-beda. Kalau tadi tidurnya jam 8, jam 10 itu udah sepertiga malam. Kalau yang tidurnya setengah 12, dia bangun jam 3, itu sepertiga malam. Ya maka kuncinya tuh begitu. Jadi jangan mengatakan tahajud jam 10, apaan itu kan gitu. Cuma syaratnya udah sholat isya aja. Baik ibu sekalian, ada dua setan yang selalu ngegodain orang kalau sholat. Sekarang saya kenalin sama si Kinjip dan Wasnan. Kenal Bu Wasnan? Itu wasnan yang kalau bikin orang sholat itu selalu apa Bu? Lupa rokaat, tahiyat awal duduk bangun, bangun duduk. Nah, wasnan tuh, wasnan berseliweran di kita. Iya. Si Kinjip apa kerjaannya Bu? Lagi sholat. Kenapa ya arisan tadi kagak keluar? Dunia ya. Kita sholat dijerat dengan pikiran dunia, sholat kagak konsentrasi, inget kunci hilang, pas inget pas lagi sholat. Ya, itu dalam sholat wajib. Tambahannya di mana sholat tahajud? Ketakutan. Waktu suaminya masih ada, rajin sholat tahajud. Begitu suaminya meninggal, kagak pernah sholat tahajud. Kenapa? Takut ketemu mantan suami. Sebenarnya godaan ketakutan itu adalah ibu, cara setan menggoda kita. Malam hari itu adalah memang malam yang sepi ibu, jadi apa juga kedengeran. Pernah sahabat Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia bercerita kepada Nabi, saya mau sholat tahajud tapi berisik banget ya Rasul. Ternyata sahabat Nabi ini nggak kayak kita Bu, bisa ngomong sama jin. Beliau bertanya, ini apa berisik? Nah yang ditanya jawab, sama saya juga lagi beres-beres mau sholat. Ternyata jin yang soleh juga mau tahajud Bu, jadi kedengeran sama sahabat ini Bu. Karena kenapa ibu sekalian? Keutamaan sholat itu bukan hanya kita manusia, tapi hamba Allah yang beriman juga ada jin. Lah kalau kita ketakutannya apa Bu? Jangan-jangan ketakutan kita ini adalah hawa nafsu. Nah salah satunya tugas si wasnan ini apa? Bikin susah bangun Bu, padahal selimut itu enteng tapi berat buat ninggalinnya. Apalagi musim hujan, Pamulang hujan mulu, Masya Allah ya. Jadi ditiup-tiup sama si wasnan itu, tidur, enakan tidur. Nah, setelah berdiri datanglah si Kinjip, digoda lagi ibu dengan godaan yang macam-macam. Jadi itulah rintangan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Karena itu sesungguhnya setan yang sebenarnya bukan di rumah kita. Maka ibu boleh yang bertanya pakai cara saya. Saya kalau sholat 5 waktu, nggak apa-apa lah dibongkar di sini ketahuan ya, nggak apa-apa. Kalau sholat 5 waktu, saya punya ruangan sholat. Tapi kalau tahajud saya di kamar. Supaya anget gitu ya Bu ya. Jadi entah kenapa kalau di kamar tuh jadi husu ya Bu ya. Karena ada suami kali ya. Kelihatannya anget aja kalau di kamar. Apakah sah atau enggak? Sah-sah saja karena di sini kita menemukan kehusuan. Kalau mau menghilangkan rasa takut ya, rasa was-was ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, was-was doang dia mah ya. Jadi minal jinnati wan nas, kita berdoa semoga dilindungi Allah dari godaan jin dan manusia. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Jadi sebelum sholat mungkin kita banyak istighfar dulu ya Bunda ya, berdoa. Jadi kuncinya Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin kan gitu ya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah agar dijaga batin kita dari godaan. Setelah kita keluar rumah mah nggak ada apa-apa Mas. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma ada kucing keliweran gitu dia. Iya benar. Baik, terima kasih Bunda. Ini berikut ini kita ada pertanyaan dari teman virtual nih ya. Ini buat Habib Nabil. Saya bacakan pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bib, saya kan sebenarnya sholat wajib aja masih suka bolong-bolong nih Bib.
Baik. Tapi saya tiba-tiba sholat tahajud dengan tujuan sesuatu yang saya inginkan nih Bib. Nah, Masya apakah Allah tetap memberi kesempatan bagi orang-orang seperti saya nih Bib? Oh iya, Masya Allah. Gimana? Silakan Habib langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya anakku atau bapak ibu sekalian. Jadi begini, saya ceritakan satu kisah ya dari seorang ulama salafus saleh. Ini bukan dongeng ya, jadi dari kitab Siyar A'lami Nubala karangan Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala anhu. Dulu ada seorang perampok gitu ya, namanya adalah Al-Fudail Ibnu Iyad gitu ya, perampok dan kejam, suka bunuh orang sehingga kemudian dia ditakuti. Suatu ketika dia kemudian malam hari dia lagi mau ngerampok, terus ada kedengaran suara perempuan. Lalu dia, kalau bahasa orang sekarang itu ngintip, itu mau ngintip. Ternyata perempuan itu sedang tahajud. Kemudian dia membaca satu ayat. Ayatnya berbunyi begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan seterusnya itu. Jadi ayat itu bermakna belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan juga kepada kebenaran dari Al-Quran ya, dan seterusnya. Itu Al-Fudail Ibnu Iyad yang merampok itu langsung dia nangis pada saat itu ya. Kemudian terus dia turun dari rumah perempuan itu, terus di jalan orang-orang pada bilang, tadi lihat Fudail bin Iyad, jangan dekat-dekat nanti dibunuh. Terus dia merasa lagi, tadi saya ngelihat maksiat, ya sekarang orang ngomongin saya gitu ya, bahwa saya ini perampok, pembunuh, maka sudah tiba buat saya untuk taubat kembali kepada Allah. Lalu dia taubat, dia menjadi orang yang takwa, menjadi seorang ulama yang luar biasa. Kalau kita membaca ya di dalam kitab-kitab salafus saleh, yaitu Al-Fudail Ibnu Iyad adalah salah seorang ulama yang dikenal zuhud ya, kemudian ahli ibadah. Nah, jadi buat anakku atau saudara yang bertanya tadi, jangan pernah remehkan satu amal soleh gitu ya. Kalau kita sholat masih bolong-bolong tapi kita mau tahajud, tahajudlah. Kalau kita puasa bolong-bolong tapi misalnya mau puasa sunnah atau ngaji, ngajilah. Jangan karena kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Karena namanya hidayah Allah itu bisa datang dari banyak cara. Apapun yang kamu suka dalam hal kebaikan, lakukan. Mudah-mudahan itu jadi pintu hidayah buat kita. Dan terakhir mungkin juga Mas Dude yang tadi Imam Ahmad bin Hambal sholat tahajudnya 100 rakaat itu juga bukan dongeng gitu ya. Di dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad ibni Hambal ya, ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dikatakan Imam Ahmad itu sholat tahajud 100 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i kalau malam hari itu dia tidur, orang ngira dia tidur. Terus ditanya, semalam saya menyelesaikan 100 masalah fikih. Gitu ya. Terus ada lagi Yahya bin Ma'in, tidur, dikira tidur. Ditanya, tadi ngapain tidur kamu? Enggak, saya memeriksa ada 100 ahli hadis yang pendusta. Jadi orang-orang terdahulu itu begitu. Malam itu manfaat betul, dekat dengan Allah, baik itu dengan sholat atau belajar atau hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik, terima kasih Habib. Jadi Sama-sama. tidak ada yang sia-sia Tidak ibadah ada yang kita lakukan. Betul Habib? malam hari bisa belajar, bisa ibadah sholat, bisa ngaji, bisa ngaji dan zikir, sebagainya. apapun. Terlebih yang fardunya dilakukan ya Bib ya. Betul, Masya apalagi Allah. kalau itu harusnya yang fardunya dilakukan. Baik, terima kasih Habib ya, Sama-sama. buat yang bertanya, semoga bisa menjawab ya insya Allah. Jadi hari ini tema kita sangat luar biasa sekali Bu ya, dapat ilmu baru nih tentang rahasia sholat malam ya, sholat tahajud. Terima kasih sekali lagi buat Habib. Sama Ustadz Dude. Ustadz Munawir, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Bunda juga terima kasih banyak buat ilmunya. Kembali kasih. Masya Allah, dan juga tadi adik kita Musa, terima kasih sudah membacakan Quran dengan sangat indah. Dan juga terima kasih buat Masjid Al-Mujahidin ya, di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian juga buat teman hati semua, ini ada sebuah kabar gembira bahwa Kalam Hati Cari Hafiz. Nah ini dia buat adik-adik anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran. Caranya adalah syaratnya pertama usia 6-12 tahun, hafal 3 juz. Juz 30, 29,
dan 28 ya. Kemudian berdomisili di Jabodetabek, tidak pernah menjuarai 1 2 3 ya, juara 1, juara 2 atau juara 3 lomba serupa di TV yang lain. Nah, silakan nanti buat anak-anaknya yang masuk ke dalam kategori itu silakan langsung saja kirimkan atau bisa lihat Instagram di @dikalamhati, semua informasinya ada di sana, atau cek juga postingan terakhir di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa juga untuk yang masjidnya ingin direkomendasikan, silakan langsung saja DM atau komen di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram dan YouTube channelnya Kalam Hati. Masya Allah, semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.